Kita akan perbarui saudara bagaimana terkait dengan relokasi dan juga renovasi untuk warga korban banjir di 3 provinsi di Sumatera bersama dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari. Selamat pagi Pak Aam. Selamat pagi, Mas Brahmana. Ya, Pak Aam, dari informasi yang sebelumnya tadi tayang baru ada 2 nih kalau di Aceh gitu ya untuk yang mengajukan ada rencana relokasi. Kemudian bagaimana kalau untuk di provinsi lain Pak, di Sumatera Barat dan juga Sumatera Utara? Untuk Sumatera Utara itu juga sudah ada yang mengusulkan. Memang kondisinya saat ini ada beberapa kabupaten khususnya di Aceh yang masih pada fase-fase tengah tanggap darurat ya, Mas Bremana ya. Artinya masih kita fokus pada logistik dan seterusnya seperti Benar Meriah dan juga Aceh Tamiang misalkan. Kalau di provinsi lain seperti Sumatera Barat, kemarin itu untuk Kabupaten Padang Pariaman, salah satu yang juga cukup terdampak, itu kita sudah mulai peletakan batu pertama, Mas Bremana. Jadi untuk Sumatera Barat di Kabupaten Padang Pariaman, status lahannya sudah clean and clear. Kemudian dari sisi eh, topografinya dan kesesuaian dengan aspek mitigasi bencananya, karena tentu saja kita tidak mau bencana serupa terjadi di masa depan di lokasi yang baru. Ini yang menjadi atensi utama Badan Geologi, BMKG, dan dinas di daerah. Kemarin untuk Pariaman, Sumatera Barat, Padang Pariaman itu sudah kita lakukan mulai pembangunan. Sedera kemarin kita sudah melakukan clear, kita juga sudah melihat kesesuaian dengan aspek mitigasi bencana serupa di masa depan. Ini sudah mulai untuk pematangan lahan. Nah, untuk Provinsi Aceh sendiri, memang beberapa kabupaten lain itu sudah mulai melakukan eh, pemilihan atau eh, melakukan identifikasi lokasi yang bisa kita cek kesesuaiannya baik itu dari aspek mitigasi bencana maupun status lahannya. Tadi disampaikan oleh Bupati Subuh Salam juga sudah melakukan identifikasi lokasi, tapi akan menunggu desa terdampak dulu di identifikasi lokasi yang cocok, nanti akan diusulkan. Kemudian juga ada beberapa kabupaten lain seperti Aceh Timur, ini juga sudah mulai melakukan identifikasi lokasi dan beberapa kabupaten lainnya. Jadi untuk kabupaten kota yang fase tanggap daruratnya sudah bisa mulai kita uh, masuk kepada fase transisi atau early recovery, ini sudah mulai untuk mengidentifikasi lokasi ini. Di samping uh, upaya pengumpulan atau membuat satu tempat pengungsian terpusat dan terpadu per kecamatan itu terus dilakukan. Jadi prosesnya Mas Brahmana, nanti saudara-saudara kita yang saat ini masih scatter di beberapa titik pengungsian yang terpisah-pisah ini, kita akan kumpulkan dalam titik-titik pengungsian terpadu per kecamatan, berbasis kecamatan, ada layanan sosial di situ, dapur umum, psikososial, ruang belajar sementara, dan juga tentu saja fasilitas MCK. Nah, ini saudara-saudara kita ini akan di tempat pengungsian terpadu dulu sambil menunggu hunian sementara selesai dibangun. Nanti hunian sementara dibangun, yang di pengungsian terpadu pindah ke Huntara, sambil menunggu huntapnya kita bangunkan. Jadi ada 3 tahap itu yang kita upayakan sesuai arahan Presiden akan dilakukan secepat mungkin, Mas Bremana. Oke, dari beberapa daerah yang tadi sudah mengajukan nih Pak Aam, apakah memang semuanya sudah dipastikan tadi soal hak guna lahannya, kemudian juga ketersediaannya maupun lokasinya, apakah juga strategis dan juga bebas dari ancaman bencana? Ya, untuk uh, uh, 2 kabupaten yang sudah kita mulai di 2 provinsi yang berbeda ini, Sumatera Barat dan Sumatera Utara.
itu asesmen sudah kita lakukan. Pertama tentu saja kita meminta surat keterangan status lahan dari Bupati. Setelah itu kita konfirmasi dengan Dinas ATR BPN, maka kita lakukan kembali asesmen dari sisi ilmiahnya, dari sisi mitigasi bencananya. Apakah memang ini bisa menjadi kawasan yang relatif atau bisa dipastikan tidak akan mengalami kejadian serupa di masa depan. Meskipun ini sangat-sangat ini ya sangat berbasis pada data saat ini, karena seperti tadi disampaikan bencana hidrometeorologi ini tidak hanya terbatas pada kondisi alam saat ini. Bisa saja kalau bentang lahan di daerah hulu kemudian berubah dalam 5-10 tahun yang akan datang, itu juga harus perlu kita perhatikan karena sebenarnya bencana banjir dan longsor ini tidak lepas dari pengaruh kurangnya daya dukung daya tampung lahan. Tetapi setidaknya pada kondisi saat ini atau daerah tempat hunian sementara yang nantinya juga kita proyeksikan menjadi hunian tetap ini lebih aman dari tempat saudara-saudara kita yang sebelumnya, Mas Bremana. Baik. Targetnya Pak, kalau yang sudah mulai gitu ya, sudah fix gitu ya, udah peletakan batu pertama sampai nanti bisa siap dihuni untuk sementara, ini berapa lama Pak? Kalau untuk Huntara itu ada beberapa tipe, Mas Bremana. Jadi ada satu blok yang berisi 5 rumah. Jadi satu couple blok rumah itu isinya 5. Ulangi, satu blok couple bangunan itu isinya 5 rumah untuk 5 kakak. Nah itu satu blok itu bisa kita selesaikan 2 blok dalam seminggu. Nah, nanti kita akan tergantung itu berapa kakak yang akan kita tampung di situ. Datanya nanti akan saya sampaikan secara Oke baik, paling tidak selama 2 minggu detail. ya Pak tadi ya Pak ya, untuk satu Jadi tipe hunian ini. uh, estimasinya uh, per 2 blok, artinya blok itu bisa kita selesaikan dalam 1 minggu, Mas Breman. Oke, baik. Berarti sudah ada target juga dari BNPB. Dan Pak Am, nanti kami akan juga kembali update bagaimana kemudian pendistribusian bantuan dan juga jumlah korban. Tapi tahan dulu Pak Am, kita akan break terlebih dahulu. Saudara, tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV. Kita masih membahas penanganan pasca bencana di Sumatera. Masih bersama kami Kapus Datinkom Kebencanaan BNPB Abdul Muhari. Pak Am, ingin kami update kembali terkait dengan jumlah korban meninggal. Ini kabarnya sudah ada pembaruan data ya Pak ya, karena ada beberapa korban yang kemudian diketahui ternyata sudah meninggal dunia sebelum bencana. Jadi sekarang sudah ada berapa Pak untuk korban yang meninggal dunia? Ya, untuk jumlah korban meninggal dunia per tadi malam ya update data kita terakhir itu di 3 provinsi rekapnya ada 1.006 jiwa dan 217 jiwa masih hilang dan ada penurunan jumlah pengungsi Mas Bremana dari 800 ribuan ke 650 ribuan. Ini ada beberapa pengurangan khususnya di Aceh Utara yang masih terus kemudian masuk pada fase early recovery sehingga ada pengurangan jumlah pengungsi. Tapi ini tetap kita update dengan tim di lapangan untuk kesesuaian datanya. Memang untuk terjadinya pengurangan jumlah korban meninggal di beberapa kabupaten ini memang karena dampak dari banjir longsor ini tidak hanya pada kawasan pemukiman Mas Bremana tetapi juga di kawasan-kawasan pemakaman. Ada satu kawasan pemakaman yang terdampak hampir satu kawasan tersebut sehingga ada beberapa jasad yang kemudian diketemukan oleh tim gabungan di lapangan, tetapi setelah kita lakukan identifikasi berbasis catatan sipil by name by address untuk benar-benar melihat sebaran korban ini karena berkaitan dengan hak-hak ahli waris juga nantinya. Ini
kita temukan bahwa ada identifikasi korban yang kemudian dikonfirmasi oleh pihak desa dan pihak kelurahan itu sudah merupakan korban atau jasad yang tercatat sudah meninggal sebelum terjadinya bencana. Ini kita keluarkan sehingga kita adjust lagi, kita sinkronkan lagi data ini, ada penambahan tetapi juga ada pengurangan di beberapa daerah yang sudah melakukan identifikasi by name by address, Mas Bremana. Baik, kalau untuk korban hilang Pak Aam, apakah masih dilakukan pencarian hingga hari ini? Ya, untuk korban hilang di kabupaten kota yang memang masih terdata cukup banyak, misalkan di Benar Meriah atau di Aceh Utara, itu masih terus dilakukan. Aceh Utara kemarin hasil operasi pencarian dan pertolongan masih menemukan 2 jasad. Jadi ini masih terus dilakukan. Di tempat lain juga yang masih terdata dan terlaporkan ada nama hilang, ini juga terus dilakukan. Misalkan Sumatera Barat itu di Agam, di Sumatera Utara itu di Tapteng, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan ini masih berlangsung. Terus upaya pencarian dengan target kita benar-benar meminimalkan angka nama jumlah korban hilang ini, Mas Premana. Baik, masih terus dicari ya Pak. Ya, kemudian terkait dengan akses ini Pak untuk 3 provinsi, mana sih Pak yang hingga hari ini masih kesulitan ataupun masih berupaya untuk dipulihkan aksesnya? Ya, kalau untuk Sumatera Barat itu di kawasan Kabupaten Agam yang terdampak eh, banjir longsor cukup parah ya. Kemudian ada akses utama Padang Bukit Tinggi yang masih terus dilakukan perbaikannya oleh Kementerian PU. Kalau untuk Sumatera Utara itu kawasan Tapanuli Raya ini baik dari Taput ke Tapteng, Tapanuli Utara ke Tapanuli Tengah, Tapanuli Tengah ke Tapanuli Selatan. Ini jalan penghubung antar kabupatennya masih ada beberapa titik yang masih terus dipulihkan. Sedangkan untuk Aceh ada beberapa progres signifikan dalam minggu ini. Jembatan Merdu yang menghubungkan Jalan Lintas Timur Medan Banda Aceh itu per Jumat 12 Desember itu sudah bisa dilalui meskipun saat ini masih dalam terus fase pematangan dan finalisasi, tetapi ini sudah bisa dilalui. Kemudian ada 2 jembatan yang juga sudah selesai terhubung, jembatan Belinya per kemarin sore itu tinggal memasang lantai jembatannya itu ada di Tepin Mane dan Tepin Redep. Ini kalau jembatan Merdu tadi penghubung lintas timur, Tepin Mane, Tepin Redep ini penghubung antara Biren ke Pidi Jaya, Biren ke Pidi. Nah, jembatan ini sangat krusial sebenarnya karena ini akan membuka jalur logistik yang selama ini terhalang, yang dominasi kita selama ini menggunakan jalur udara. Dengan terhubungnya atau pulihnya, selesainya diperbaiki 3 jembatan tadi, insya Allah mulai hari ini dan awal minggu depan ini distribusi logistik kita, distribusi orang dan barang akan lebih lancar dan tentu saja ini akan lebih mengoptimalkan Oke, berarti yang masih belum optimal di upaya kita Sumbar untuk sama Sumut ya Pak ya? memenuhi kebutuhan. Ya, Ya, oke. Baik, di Aceh sudah mulai pulih untuk aksesnya, kemudian yang masih perlu diperbaiki lagi di Sumut dan juga di Sumbar. Kemudian Pak Aam untuk akses listrik untuk 3 provinsi ini Pak seperti apa? Sudah berapa persen yang kemudian bisa kembali normal? untuk listrik di Sumatera Barat itu relatif sudah pulih, kemudian Sumatera Utara juga relatif sudah pulih, meskipun di beberapa tempat masih ada yang padam, tetapi sudah lebih dari 95% pulih. Untuk Aceh ini masih terus berjalan perbaikannya, khususnya di beberapa tempat Aceh Tamiang juga masih terus diupayakan dipercepat revitalisasi atau pemulihan akses listrik. Ini yang memang cukup banyak terdampak untuk tiang-tiang listrik memang di sekitar kabupaten kota di Aceh, Mas Bremana. Relatif untuk Sumbar dan Sumut
itu sudah bisa dikatakan pulih. Aceh saja yang masih terus kita lakukan upaya percepatan pemulihannya. Oke, Aceh ya masih PR Pak. Kemudian lagi-lagi kami juga ingin menyoroti untuk bantuan berupa renovasi mungkin. Ada juga yang tadi kan butuh untuk direlokasi karena rumahnya sudah rusak, hancur, tidak bisa ditempati, tapi ada juga beberapa yang rumahnya masih bisa diperbaiki. Nah, untuk renovasi sendiri, Pak, apakah sudah didata juga kemudian berapa jumlah rumahnya yang perlu direnovasi secara umum di 3 provinsi? Untuk perbaikan rumah rusak yang sifatnya institusi di tempat yang lama, ini pemerintah akan menyediakan insentif. Kemarin sudah disampaikan Bapak Kepala BNPB kepada Bapak Presiden bahwa rusak berat itu 60 juta, rusak sedang itu 30 juta, rusak ringan itu 15 juta. Tetapi nanti Mas Bremana, kuncinya adalah kita akan kembali melihat lokasi rumah tersebut. Jangan sampai kemudian berulang setiap tahun rumah ini terdampak banjir lagi. Jadi kita mengharapkan nantinya upaya pemulihan yang sifatnya relokasi ke tempat yang baru itu tidak hanya menyasar rumah-rumah yang saat ini terdampak sangat parah, tetapi juga rumah-rumah yang saat ini terdampak menengah mungkin katakanlah begitu, tetapi masih ada potensi masa depan akan terdampak lagi. Hmm. Jadi kita tidak ingin mengulang permasalahan yang sama, kemudian setiap tahun kita harus memperbaiki ini seperti itu. Jadi kita akan lihat untuk insentif perbaikan itu pasti ada. Presiden sudah menetapkan sendiri, Presiden sudah menyampaikan sendiri. Tetapi nantinya kita akan lihat kawasan ini memang masih layak untuk pemukiman atau tidak. Atau misalkan masih layak, apa perbaikan lingkungan yang harus kita lakukan, itu kita pastikan dulu. Kalau misalkan itu akan tetap terjadi setiap tahun, kawasan ini terdampak banjir, kami akan merekomendasi para pemerintah daerah ini sebaiknya dilokasi. Baik, baik. Kemudian Pak Aam, yang juga kami soroti ini terkait dengan fasilitas kesehatan, tentunya ini Aceh juga masih sangat kita soroti ya Pak ya, banyak yang belum pulih gitu. Nah, bagaimana dengan akses kesehatan di 3 provinsi? Mana yang masih perlu diperbaiki ataupun masih menjadi fokus dari BNPB dan juga pihak-pihak lain Pak? Kami berkoordinasi dengan pihak Kementerian Kesehatan. Sebenarnya untuk RSUD ini sudah bisa beroperasi di setiap kabupaten kota, Mas Bremana. Tetapi permasalahannya, operasional rumah sakit ini kan membutuhkan barang medis habis pakai. Jadi seperti kaos tangan, jarum suntik, dan lain-lain. Nah, ini yang terus kita upayakan untuk didorong supaya kebutuhan harian dari bahan medis setiap habis pakai ini itu bisa benar-benar menutup kebutuhan setiap RSUD untuk minimal kebutuhan layanan dasar dulu. Kita mungkin masih masih terbatas layanan dasar untuk layanan advance seperti operasi dan seterusnya. Itu mungkin masih terbatas di beberapa rumah sakit umum daerah, tetapi yang untuk layanan dasar ini benar-benar kita upayakan agar kebutuhan-kebutuhan medis harian yang sifatnya habis pakai ini benar-benar bisa kita kirimkan logistiknya. Dan 3 hari yang lalu kami preskon dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh. Ini memang yang menjadi perhatian utama supaya kebutuhan bahan medis, barang medis habis pakai ini untuk rumah sakit bisa beroperasi melayani layanan dasar masyarakat itu bisa kita penuhi. Nah, ini jadi posisinya saat ini untuk RSUD-nya sendiri itu udah beroperasi, tetapi yang kita kejar sekarang adalah pengiriman logistik alat-alat bahan medis habis pakainya supaya dokter di sana bisa melakukan layanan-layanan dasar untuk kepada masyarakat, Mas Bremana. Berarti sudah bisa beroperasi semua, namun lagi-lagi yang dibutuhkan fokusnya adalah logistik tadi ya Pak ya, barang-barang medis yang sehari-hari dibutuhkan untuk menangani para warga. Terima kasih Pak Abdul Muhari, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, sudah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Selamat pagi Pak Aam. Selamat pagi, Mas Brana. Terima kasih.